jangan pernah puas dengan ijazah SKM. Kalau di sana Evander Holyfield, di sini harus Mike Tyson dong. Di sana dokter, di sini harus PhD dong. Kita tidak tahu dari mulut siapa, doa kita dikabulkan. Dan kita juga tidak tahu lewat tangan siapa, mimpi kita diwujudkan. Jadi berbuat baik itu kepada siapapun, dimanapun, kapanpun, tanpa syarat apapun. Halo Sobat Hijau, kembali lagi dalam podcast Simbiosis dan SKMA Grow Together, Sustain Forever. Kali ini saya akan mengajak Anda ngobrol-ngobrol santai dengan sosok yang sebenarnya sudah tidak asing lagi dan spesial karena ini juga kawan lama saya. Ya, beliau merupakan Direktur Utama Kaltim Lestari Utama yang juga alumni SKMA 2001. Langsung aja nih kita sapa Kang Iding alias Iding Ahmad Haidir. Atau akrab dipanggil Kang Iding aja ya? Iya, Selamat pagi Kang Iding, ini lama banget udah gak ketemu, kurang lebih 2 tahun lebih ya. Ini kawan lama, senior juga sih, iya. Kang Iding, ini kita mau bahas hal-hal menarik, ngomongin social entrepreneur, restorasi ekosistem juga, sampai nanti manfaat ekonominya apa sih? Nah, Kang Iding sekarang kesibukannya apa aja? Iya, selamat pagi Mbak Naya, terima kasih atas waktunya. Dan sekarang setelah tidak menjadi ASN, saya berkreasi membangun beberapa unit usaha. Salah satunya adalah bersama beberapa rekan membuat perusahaan bernama Kaltim Lestari Utama yang memang fokus membantu masyarakat, pemerintah daerah untuk memaksimalkan, untuk mendapatkan financial benefit lah ya, manfaat keuangan dan juga ekonomi dari imbal jasa lingkungan, baik itu dari karbon maupun keanekaragaman hayati. Dan lokasinya di Kalimantan Timur. Jauh. Itu begitu sementara. Lalu Kang, mungkin orang masih awam ya, gimana sih sebenarnya model bisnisnya ngomongin karbon, terus tadi social entrepreneur artinya bagaimana bisa mengaitkan atau mensinergikan. Kalau kita ngomongin bisnis pasti kaitannya dengan profit, tapi ini harus tetap sejalan dengan misinya, yaitu tetap menjaga lingkungan. Apalagi kalau karbon, orang mikir gimana bisnisnya, apa sih yang dijual gitu. Betul, ya bisnis karbon ini memang bermula di tahun 80-an ya, emisi di California. Bagaimana memberikan insentif dan disinsentif ya, kepada para pelaku usaha yang mengeluarkan emisi dan yang tidak mengeluarkan emisi. Nah, cita-citanya mulia sekali sebetulnya, karena secara global ini adalah cara untuk menekan emisi karbon ke atmosfer, yang goal utamanya adalah mencegah kenaikan suhu bumi yang membahayakan manusia itu. Nah, insentifnya seperti apa? Tadi pihak-pihak yang bisa menurunkan emisi, yang bisa menekan emisi mendapatkan kredit gitu kan. Sementara di pihak-pihak lain yang belum bisa menurunkan emisi diberikan jalan untuk melakukan compensation gitu ya, seperti itu. Sederhananya begitu. Mungkin dengan berkembang, terus juga para pelaku usaha melihat banyak peluang, saya harap juga ini tidak kebablasan ya. Artinya sisi ekonominya menjadi dominan, padahal tujuan utamanya menyelamatkan bumi gitu. Terkait perdagangan karbon ini, saya punya 2 kata sebetulnya. Yang pertama itu hope. Harapan. Ya, ini membawa harapan kepada terutama kita ya di Indonesia berbasis lahan. Masyarakat, pelaku usaha, pemerintah daerah, termasuk juga pemerintah dan negara Indonesia bisa mendapatkan benefit dari situ dengan mencegah kerusakan hutan, degradasi, deforestasi. Di sisi lain, kata yang kedua adalah hype. Jadi banyak yang ikut-ikutan gitu kan, latah lah ya gitu kan, ngomongin karbon semua karbon gitu kan, mendadak jadi ahli karbon semua gitu kan. Saya juga tidak mengklaim diri saya sebagai ahli karbon, tapi saya bekerjasama dengan teman-teman dan background saya memang lebih banyak di konservasi, keanekaragaman hayati, satwa liar. Jadi itu sebenarnya komponen yang harus ada di unsur imbal jasa lingkungan karbon. Itu sekilas saja sih sebetulnya. Tapi menarik karena kalau kita lihat nih ramai juga nih Kang di media sosial dan relate dengan kondisi saat ini. Kalau di Jakarta ini orang banyak mengeluhkan panasnya luar biasa. Salah satunya pasti ada dampak dari tadi lapisan ozonnya juga menipis segala macam. Ini bahkan suhunya kita udah 36 derajat yang panasnya tuh luar biasa. Berarti ini bisa jadi solusi ya untuk bisa semua stakeholder
di Indonesia untuk bisa terlibat dalam tadi penurunan emisi dan juga karbon? Iya, sebetulnya tidak hanya Indonesia ya, global gitu. Dan juga ini perlu tindakan yang radikal menurut saya. Karena kalau biasa-biasa saja ya tetap aja suhu akan naik terus, gitu kan. Bisnis karbon berjalan, tetapi kita tidak mengubah gaya hidup, misalkan. Kalau saya mencoba, saya masih menikmati ya. Nggak tahu kalau saya sudah lebih tua, mungkin saya masih menikmati menggunakan kendaraan umum, naik KRL misalkan, naik busway dan sebagainya gitu. Dan itu harusnya menjadi gaya hidup ya. Karena dulu pernah wali kota Bogota bilang, sebuah negara maju itu bukan setiap warga negaranya punya kendaraan, punya mobil, tapi orang-orang kaya naik kendaraan umum. Artinya apa? Nyaman, aman, tepat waktu, dan itu belum hadir di sini kayaknya ya. Berarti itu yang harus diubah Iya, lifestyle-nya, betul. gaya hidupnya ya. Betul. Jadi tadi hype-nya itu bisa jadi FOMO yang baik kalau lifestyle-nya diubah bareng-bareng gitu ya, Kang. Betul. Itu dari segi lingkungan. Betul. Kalau kita berbicara bisnisnya, ini cukup potensial juga nggak sih dari segi bisnis dan juga ekonomi sih untuk bisnis ini, Kang? Iya, betul. Jadi kita dari sektor-sektor yang berkontribusi terhadap kenaikan suhu bumi ya, emisi segala macam di Indonesia, di negara-negara tropis terutama, itu sektor tata guna lahan atau penggunaan lahan yang memang dominan. Di kita tuh ada sektor AFOLU namanya, agriculture, forestry, and land use, other land use. Itu yang paling dominan di situ. Selain juga yang kedua energi. Nah, jadi karena kita punya hutan yang luas, kita berkesempatan mendapatkan benefit ketika kita mengurangi emisinya, mengurangi eksploitasinya untuk mendapatkan kredit tadi di situ. Dan itu kalau diklasifikasikan ya, ini masuk kategori nature based solution, solusi berbasis alam. Memang fancy, kata-katanya fancy, tapi jangan lupa bahwa masyarakat kita, terutama masyarakat tradisional, juga sudah mengenal hal ini gitu ya. Dengan istilahnya kalau di Jawa Barat, misalkan gawir awian katanya kan, lereng itu harus pakai bambu misalkan, lebak cayan, artinya agak yang cenderung itu dikasih jadiin kolam sebenarnya, pemanfaatan ruang sebetulnya yang secara tradisional juga dipraktekkan. Nah, di lokasi perusahaan kami di Kaltim juga ada 2 masyarakat tradisional, satu suku Kutai, satu suku Dayak gitu ya, dan mereka juga punya praktek-praktek seperti itu. Ada padi, saya lupa namanya, itu berasnya harum banget tuh. Itu padi ladang berpindah, tapi mereka juga mempraktikkan itu juga terbatas gitu kan. Juga di beberapa tempat di lokasi itu juga ada komoditas-komoditas yang bisa dikembangkan yang bernilai bioprospeksi untuk obat, untuk segala macam. Jadi memang social entrepreneur ini kita ingin memberikan dampak positif kepada masyarakat, pada sosial, tetapi juga tidak melupakan profit. Jadi profit itu ya kalau bukan yang utama lah gitu ya, tapi mendekati gitu ya, biar seimbang gitu antara dampak positif buat masyarakat juga dampak finansial untuk pemodal, investor dan sebagainya. Gitu. Berarti ini restorasi ekosistem yang melibatkan masyarakatnya juga masuk ke dalam visi misinya juga ya, Kang ya? Betul. Kan selain tadi bergerak di bidang Kaltim Lestari Utama, kita bicara mengenai bisnis karbon juga, lingkungan juga. Kang Iding ini juga sebagai pengusaha peternak. Iya kan? Ini agak beda nih, Kang. Ini hobi atau gimana? Peternak ayam, ayamnya, telurnya atau apa ya nih, Kang? Iya. Jadi ya mungkin ini prinsip saya ya. Ketika kita berbuat sesuatu itu harus punya value kan. Harus punya dampak gitu. Kalau kita mau ikut-ikutan, ya udah saya beternak ayam biasa gitu ya. Banyak gitu. Tapi saya pikir karena saya terbiasa melakukan riset gitu ya, saya baca-baca gitu kan. Dan di Indonesia ini dari produksi ayam, kita ngomongin ayam dirinya, itu surplus produksi daging ayam ya, daging unggas. Tapi konsumsi ayam kampung kita hanya di bawah 6%. Berbeda dengan Tiongkok, berbeda dengan Thailand, yang asalnya Charoen Pokpan itu, mereka konsumsi ayam kampungnya di atas 60%. Jauh gitu kan. Ayam kampung kan lebih aktif, lebih ceria, lebih bahagia ya. Artinya mungkin konsekuensinya lebih sehat gitu. Ketika kita mengkonsumsi daging yang lebih sehat, mungkin akan berdampak kita juga ke lebih sehat gitu. Dan saya juga bekerja sama dengan peternak-peternak kecil gitu. Jadi membangun jaringan peternak tradisional semi intensif, bagaimana ekonomi juga, mereka juga bisa terbantu gitu. Tidak hanya peternak pemodal besar gitu yang
punya puluhan ribu ekor ayam gitu. Kalau ini dengan 3.000 ekor, 2.000 ekor, kita kerjasama. Mudah-mudahan sih kalau ini bisa dibangun gitu ya, jaringannya, bangun nodes gitu, se-Indonesia, wah ini udah ekonomi kerakyatan gitu. Berarti sesuai dengan asa cita Presiden juga untuk bisa membangun ketahanan pangan dong ini. Insya Allah, ya? insya Allah lah. Berarti proyek besar itu ya kan? Iya, iya. Berarti peternakan ayam ini bukan cita-cita tapi melihat riset dan Iya, tadi. iya ada juga gambaran mungkin impresi waktu kecil gitu kan. Saya melihat dulu paman saya punya lahan, misalkan berapa kali berapa, ada beberapa ekor ayamnya, dia bisa dapat telurnya, dapat dagingnya. Terus saya pikir kalau ini dikembangkan secara ekonomi, mungkin tidak hanya dapat daging dan telur saja, bisa dapat motor, bisa dapat mobil, bisa nyekolahkan anak, mungkin begitu. Umur berapa itu Kang mikir kayak gitu Kang? Kayaknya SD deh. SD udah mikirnya ini ya, sangat jauh ya. Bukan kalau sekarang bukan main TikTok, ini mikirnya udah cuan ya. Berarti ini cukup menjanjikan untuk Iya, bisnis iya, ya, iya. menghasilkan cuan-cuan juga. Jadi kalau kita bisa nambahin 2% aja nih, konsumsi ayam kampung, oh nilainya udah puluhan miliar ini. Itu 2% aja? Iya. Wow. Berarti mungkin nanti kalau ada yang tertarik, bisa hubungi sini. Kang Iding partner ya. Ini tadi menarik, dari kecil aja udah berpikirnya sangat jauh ya, visioner gitu kan. Kang Iding ini selain tadi pengusaha social entrepreneur, juga kalau di ASN juga bahkan 10 tahun ya Kang? 20 tahun di mantan ASN. Mantan ASN juga. Terus yang menarik fun fact-nya ini Kang Iding juga S3-nya di Oxford. Nah, pengen tahu nih Kang, dari kecil itu emang cita-cita S3 atau gimana? Karena kalau tadi saya riset juga nggak mau kalah dong ya. Kang Iding ini ternyata background-nya orang tuanya ternyata bukan S3, tapi ada seorang petani. Tapi ini luar biasa, ini jadi inspirasi buat anak-anak muda. Ceritanya gimana nih Kang sampai bisa sukses ini bisa dikatakan lah? Iya. Saya tahu Oxford itu ya mungkin dari kamus ya. Dari Covernya yang Oxford kecil, Dictionary iya. gitu. Terus juga ada buku tulis gitu kan. Gitu. Kalau tinggal di kampung, orang yang berpendidikan itu kan gelarnya pasti disebut doktorandus apalah gitu ya. Di situ mungkin nempel di belakang kepala saya. Ini saya pengen seperti itu gitu. Terus saya sekolah, dan pesan dari kepala sekolah waktu itu Pak Abdul Hakim ketika kami wisuda di SKMA, beliau pesan jangan pernah puas dengan ijazah SKMA. Itu kayaknya terpatri dalam hati saya gitu kan. Dan ketika masuk ke dunia kerja di Kementerian Kehutanan, dan saya terlibat di konservasi harimau, saya melihat kok rekan-rekan saya dari NGO ya, non-government organization, banyak yang ahli harimau, ahli apalah gitu kan. Dari GO-nya mana ini? Saya waktu itu bagian dari GO bilang, kalau di sana Evander Holyfield, di sini harus Mike Tyson dong. Di sana dokter, di sini harus PhD dong gitu kan. Artinya mungkin itu yang memotivasi saya harus tuntas gitu, harus selesai. Dan ketika saya mulai sekolah itu, mengumpulkan data untuk research, untuk master by research, saya challenge supervisor saya, kemudian sahabat sama juga dengan beliau, Matt Linkin namanya, bilang, Matt, saya sudah mengumpulkan data sebanyak ini, saya bilang, agak campur bahasa Inggris apa ya? It is unfair, Oxford, ya. yeah, it is unfair if I got only a master. Jadi apa maumu? Saya mau PhD. Langsung bilang, go for it, katanya gitu. Ya udah kita langsung upgrade ke PhD. Dan alhamdulillah proses dari master ke PhD saya dapat rekomendasi without any reservation kalau di sana. Artinya tuh nggak ada yang menghalangi sedikit pun gitu. Mulus ya? Mulus pokoknya gitu. Ya alhamdulillah proses di situ kami di upgrade, terus juga lancar semuanya. Di 2020 saya sidang, akhir 2020 gitu. Oke, kalau Kang ini mungkin yang bisa dibagikan ketika masih kecil aja udah berpikiran ketika lihat Oxford pengen ke sana. Tapi kan mungkin banyak anak-anak muda sekarang yang rasa jiwa semangatnya tuh kurang karena mungkin saya nggak punya privilege nih dari orang tua dan segala macam. Tapi ternyata Kang ini membuktikan privilege bukan menjadi modal utama, tapi seiring berjalannya waktu ini bisa mencapai goals-nya gitu. Apa sih Kang mungkin yang bisa dibagikan ke teman-teman supaya bisa ke posisi itu, supaya semangatnya tidak menyerah, terus juga tadi kan nggak cukup hanya jadi SKM aja, harus go ahead, lebih tinggi lagi. Iya, ini mungkin perjalanan waktu gitu ya. Masing-masing saya yakin orang Indonesia tuh punya keyakinan terhadap Tuhan gitu ya. Kalau ada keajaiban, saya bukti keajaiban itu.
orang tua saya bukan siapa-siapa, cuman pegawai negeri rendahan gitu kan, tapi ada kemauan kuat dan ada keyakinan, saya berserah diri gitu ya. Insya Allah ada jalan lah gitu kan. Terus juga dari perjalanan itu saya mengajarkan ke keluarga saya bahwa kita tidak tahu dari mulut siapa doa kita dikabulkan. Dan kita juga tidak tahu lewat tangan siapa mimpi kita diwujudkan. Jadi berbuat baik itu kepada siapapun, dimanapun, kapanpun, tanpa syarat apapun. Kebaikan akan balik ke kita. Seperti main squash loh ya. Ketika melempar kebaikan sekuat mungkin, insya Allah Balik lagi. kebaikan ke kita sendiri. Amin. Jadi itu Bukan ya. pedal tuh ya. Pedal kadang nggak balik lagi. Balik lagi ya. Benjol ya. Oke, berarti harus semangat dan juga percaya sama Tuhan. Ada Betul. pesan-pesan nggak sih Kang dari orang tua? Ini kan udah sampai di titik ini mungkin apa yang benar-benar itu jadi modalnya Kang Idin selalu ingat pesan orang tua, ayah Orang sama tua ibu. ya. Ini agak emosional aja dia Iya. sedikit ya. Bapak saya cuma lulusan SR, ibu saya SD gitu ya. Dua-duanya petani. Bapak saya tuh dulu pernah bilang begini, lebih baik menjadi pendengar di antara para jenderal gitu, daripada berbicara di antara yang bukan berarti merendahkan gitu ya. Di situ kita bisa belajar, di situ kita bisa menyerap ilmu gitu kan. Dan jangan pernah merasa diri puas dalam hal, terutama dalam hal kemampuan, jejaring gitu ya. Kita harus selalu haus ilmu. Karena ya ini seorang doktor, ya kan, doktrus gitu, itu artinya bukan selesai, artinya pembelajar. Jadi bukan berarti setelah saya dokter, saya nggak perlu baca buku lagi. Selesai gitu sebenarnya. Dokter itu artinya doktrus, pembelajar, artinya terus belajar. Long life learning lah intinya gitu. Terus hidup akan terus belajar Betul, gitu, betul. Oke. Itu mungkin ya agak-agak sedikit Agak-agak bijaksana, bijak sini lah. ya. Bijaksana boleh. Kang, ini SKMA tahun 2001. Artinya di umur 15-an itu sudah mendarah daging ini ya, sudah mengelotok sampai sekarang. Kehutanan. Ini nggak cukup membantu nggak sih di perjalanan karir Kang Iding? Apalagi tadi kan banyak banget apa ya, bisa dikatakan bisnisnya itu social entrepreneur, ya oke lah, karbon berhubungan, terus peternakan. Di semua hal yang Kang Iding lakukan secara karir ini cukup membantu nggak sih sebagai alumni SKMA? Iya, SKMA itu unik ya kalau menurut saya. Bukan karena saya memang alumni SKMA, dan itu banyak teman-teman lain yang mengakui bahwa bond atau ikatan kami cukup kuat gitu. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote lah gitu ya. Termasuk Timur-Timur. Kita punya anggota loh, punya IKSKMA di Tim-tim. Timur Leste, Timur gitu Leste. kan. Dan ketika berbicara ketemu gitu ya, udah lebih tua atau lebih dulu lulusnya, di bawahnya itu udah jelas, udah ada abang kakak, abang adik, akang ai segala macam. Dan itu kultur yang menurut saya perlu dirawat. Dan itu jiwa korsanya sudah ditanamkan dari zaman para pendahulu kami. Keunikan yang memang apa ya, muncul gitu di jiwa kehutanan itu, kami sudah siap menderita gitu, Mbak. Dilatih itu sudah siap menderita secara fisik, secara mental gitu. Jadi kalau ada alumni SKMA yang apa bahasa Indonesianya? Bahasa Sundanya FSPR. Apa bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya apa ya? FSPR Oh, tuh itu ya. cengeng lah gitu. Menye-menye gitu ya, apa menye-menye ya? ya? Melo gitu ya. Itu. Nggak ada dalam kampus Nggak kami ada. gitu harusnya. Jadi itu yang sistem pendidikan yang diajarkan, terus juga kekeluargaan, terus juga saling tolong menolong, jiwa korsa. Itu yang membuat kita juga saling oke, kita angkat segala macam, kita bantu dan sebagainya. Berkolaborasi. Iya, betul. Berarti kalau kita tadi kan hampir seluruh Indonesia ada. Ada. Berarti kalau saya SKMA, saya keluar kota nggak takut hilang, nggak takut ini ya. Iya, betul. Ada logo kehutanan Ada gitu. logo kehutanan. Kayaknya itu ada alumni SKMA di situ. SKMA gitu ya Kak. Oke, ini mungkin terakhir, apa sih Kang harapannya mungkin yang ingin disampaikan kepada adik-adik junior yang baru lulus SKMA ataupun yang lagi sekarang sekolah supaya termotivasi nih untuk, karena melihat mungkin kakak-kakak seniornya sudah menjadi banyak orang yang sukses tapi tetap humble, kebanyakan humble nih kalau kita lihat
Apa Amin. pesannya, Kang? Kalau menurut saya tuh sukses itu kesetiaan ya. Iya. Setia dengan apa yang kita kerjakan. Setia dengan apa sih yang kita cita-citakan. Jadi walaupun saya kelihatannya banyak yang saya kerjakan, cita-cita saya satu sebetulnya. Saya ingin berkontribusi untuk konservasi Indonesia, untuk berdampak. Dulu saya belajar sampai tamat lah ya. Kan setelah S3 nggak ada lagi kali ya. Postdoc mah bukan pendidikan ya. Profesor itu gelar pemberian. ya, Kang? Iya. S3 sempat nggak? Banyak kan? Menurut saya ya, memang konsisten itu satu. Maksudnya. Terus juga bukan ambisius, maksudnya realistis kalau saya. Realistis begini, kalau diibaratkan saya mempunyai kendaraan misalkan, nggak apa-apa kan sebut brand kan, ini kan bukan podcast gede ya. Aman nih, Aman ya. komersil lah. Misalkan dulu saya punya Kijang Doyok tuh. Kijang Doyok tau nggak? Kijang kotak itu. Iya. Saya Kijang Doyok, rumah saya misalkan di Cirebon. Saya mau ke Tegal gitu kan. Baru nyampe perbatasan Jawa Tengah, itu saya dapat Kijang Super full tank lagi. Ya sudah, saya mau ke Semarang gitu kan. Lanjut kan gitu. Baru nyampe Batang itu saya ketemu dapat Kijang Innova gitu kan, dress sama full tank. Sudah, saya mau Surabaya. Lanjut lagi. Jadi saya pikir filosofi saya seperti itu aja. Saya menempatkan, saya mau ke sana, ketika ada opportunity lagi, ya sudah kita ambil lagi. Kita ambil lagi. Dan ketika kita melihat ke belakang, kita akan melihat jejak. Ingat, jejak itu penting. Jejak kebaikan atau jejak keburukan kan gitu. Tapi Kang tadi tertarik, cita-citanya adalah untuk konservasi lingkungan. Tantangan terberat apa sih bagi seorang Kang Iding untuk bisa mewujudkan itu? Sejauh perjalanan ini udah puluhan tahun. Jadi kalau kita gali lagi, konservasi itu sebenarnya hidup di jiwa Indonesia, orang-orang Indonesia, di cara pandang tradisional. Tapi itu sudah nggak ada, sudah susah lah gitu ya. Sudah susah. Mungkin dari sekian banyak resep ya, kalau menurut saya bekerja dengan masyarakat itu salah satunya. Saya kira juga tertuang di kebijakan pemerintah sekarang itu kan, di Kementerian Kehutanan itu ada kemitraan kehutanan, ada kemitraan konservasi. Saya kira kuncinya di situ, bekerja dengan masyarakat, bahwa masyarakat adalah steward, pemiliknya gitu ya. Jangan sampai kita datang ke satu desa seolah-olah ngajarin Bapak Ibu harus melindungi harimau misalkan gitu ya. Saya kira itu cara masuk yang kurang baik gitu. Bagaimana kita blend in, bagaimana kita mempelajari masyarakat itu sendiri, yang meskipun nilai-nilai itu sudah banyak yang luntur sebetulnya. Tapi saya yakin bisa kita hidupkan lagi seperti itu. Artinya tadi kalau kita ambil kata-kata dari Kang Iding, hidup adalah belajar, bekerja bersama masyarakat itu adalah kunci. Karena konservasi ada di dalam hati dan setiap manusia ini bisa melakukan hal yang sama. Begitu ya Kang Iding ya? Betul. Luar biasa. Betul. Terima kasih banyak Kang Iding atas waktunya. Tadi banyak banget pembelajarannya. Ternyata dari zero to hero tuh ada, keajaiban juga ada. Ini di Kang Iding, mungkin nanti yang nonton bukan alumni SKMA saja bisa mengambil pelajaran dan juga ini semangatnya nih biar tembus nih Kang ke layar ataupun ke masyarakat lainnya, karena tadi semuanya tuh ada di dalam hati. Kalau kita semangat, kita percaya sama Tuhan, apapun bisa terjadi. Begitu ya Kang ya? Karena kadung udah ditanya kan gitu, keajaiban, nonton film X-Men nggak? Pernah. Yang Profesor X-nya dia kasih speech di Sheldonian Theater gitu ya? Iya, pas lagi speech. Suatu saat mungkin saya pengen kasih speech di Sheldonian Theater gitu. Berarti itu adalah ini, kita lihat, kita buktiin ya. Amin. Berarti ntar kita lihat apakah itu akan terjadi. Sebagai apa kita tahu ya. Karena banyak ini yang dilakuin. Oke, terima kasih Kang Iding atas waktunya. Terima kasih. Luar biasa. Dan Sobat Hijau, nanti kita kembali lagi dengan topik-topik yang tidak kalah menarik dengan orang-orang narasumber juga yang luar biasa. Tetap di podcast Simbiosis SKMA, Grow Together, Sustain Forever. Terima kasih. Thank you.